Sesuai yang kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan barokah. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, An-Nasa'i dan juga beberapa Imam Ahmad, ya, meriwayatkan hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Nabi katakan qad ja'akum Ramadan atau qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ternyata Ramadan itu bulan yang dimana keberkahan itu banyak diraih, bulan keberkahan yang akan banyak kita dapatkan. Nah, keberkahan berkah itu apa? Kalau kita mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya kita bisa mengukur diri kita. Kalaulah Ramadan itu Allah sebutkan dan Rasul sampaikan adalah bulan penuh barakah, sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan tidak bertambah kebaikan, maka ini sebuah indikasi kalau barakahnya Ramadan itu tak dapat kita raih, belum kita miliki. Dan ketika kondisi tersebut ada pada kita, ini sebuah kondisi yang sangat rugi besar, ya, karena menghalangi kita mendapatkan barakah itu bukan Allah. Kalau Allah yang menghalanginya, jelas ini qadha. Tapi keberkahan itu kita sendiri yang menghalanginya. Ini yang Nabi katakan di akhir hadis, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang menghalangi mendapatkan kebaikan, kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia terhalang mendapatkannya. Jadi kalau keberkahan itu tidak bisa kita dapatkan, kebaikan tidak bertambah, itu bukan karena Allah tidak mengasihinya, bukan Allah tidak memberikan kepada kita, tapi kita sendiri yang menolak, menghalangi barokah itu, ya. Nah, kita bisa lihat dari mana ziyadatul khair, kebaikan itu bertambah atau tidak, atau semakin menurun. Nah, maka dari itu ini perlu menjadi renungan, catatan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, ini kalau barokah dalam makna pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kita lihat pendapat ulama yang lain, misalkan Profesor Muhammad Rawat Sekolah Haji, beliau menjelaskan al-barakatu hiya subutul khair ilahi fi syai'in. Barakah itu subutul khair, tetapnya kebaikan, khair ilahi, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah senantiasa ridho, ya, ilahi fi syai'in, pada setiap sesuatu, apapun yang kita miliki, termasuk salah satunya harta, Pak. Kalau ridho Allah ada pada harta kita, maka kebaikan kita dapatkan dari harta itu. Kalau ridho Allah ada pada harta kita, maka harta itu tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Salah satu indikasinya apa? Orang yang dengan hartanya ada kebaikan barokah dari Allah, harta itu akan menuntunnya untuk senantiasa suka dermawan, bersikap dermawan, suka menolong, membantu orang. Nah, itu kalau barokah ada pada harta. Makanya ini sebuah indikasi yang bisa kita cek, alat ukur pada diri kita. Apakah harta yang sama kita ini selama ini sudah barokah? Tinggal dilihat, ya, tinggal dilihat dari ukurannya. Apakah harta yang ada sama kita saat ini itu menuntun kita selalu melakukan yang baik-baik, atau malah sebaliknya meninggalkan kebaikan. Termasuk juga pekerjaan, ya, pekerjaan yang kita lakukan itu kalau barokah, pekerjaan itu tidak menghalangi kita melakukan yang baik. Tapi kalau pekerjaan itu menghalangi kita melakukan kebaikan,
maka pekerjaan itu jelas sebuah pekerjaan yang tidak barokah. Itu kalau barokahnya pada harta, barokahnya pada pekerjaan. Tapi Profesor Muhammad Al-Haji itu mengatakan barokah itu tidak hanya pada harta, tapi fi syai'in, pada apapun. Bisa jadi barokah itu ada pada umur. Bagaimana umur yang barokah? Umur yang barokah adalah umur yang senantiasa semakin lama hidup semakin baik, atau dalam makna lain semakin lama hidup semakin taat. Tapi kalau semakin lama hidup semakin jauh dari ketaatan, semakin lama hidup semakin bermaksiat, semakin tua itu semakin menjadi-jadi. Apa kata orang Melayu, udah tua semakin kayak tua keladi, makin tua makin gatal, kan batang keladi itu kan gitu Pak, makin menjadi-jadi perangainya maksiat. Nah maka ini sebuah indikasi tolak ukur, alat ukur yang bisa kita jadikan mengukur umur kita, apakah umur kita itu barokah atau tidak.